Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan lagi untuk bersolat Jumat pada hari ini. Mungkin ada yang sakit, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Kita termasuk manusia yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan, diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban sholat berjamaah di masjid ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan kodoknya bahwa setiap manusia akan mati. Tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya, siapapun, dimanapun, dan sehebat apapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, Ali Imran 185. Yang jadi pertanyaan, kapan dan di mana kita akan meninggal? Apakah sudah ada persiapan untuk menghadapi kematian tersebut? Apakah sudah siap? Apakah kita sudah punya perbekalan untuk menghadapi kematian tersebut? Apakah sudah siap? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kapan dan di mana kita akan meninggal, kita tidak akan mengetahuinya. Dan meski tidak ada persiapan, meski tidak punya perbekalan, siap dan tidak siap, tetap maut akan menjemput kita. Karena sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Meskipun pada hakikatnya setiap manusia itu takut akan datangnya kematian. Misalkan takut karena tidak punya perbekalan atau apa. Qul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, innal mauta ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang lari padanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang masalah kematian, apakah kita itu bisa menolaknya? Jawabannya tentu tidak bisa. Apakah bisa memajukan atau memundurkan kematian tersebut?
Jawabannya tentu tidak bisa. Meski orang tersebut mau bunuh diri, kalau belum pada waktunya tetap akan terselamatkan. Bahkan ada orang yang sakit-sakitan, kalau belum pada waktunya tetap tidak akan meninggal. Malah justru orang yang sehat kadang-kadang lebih dulu meninggalkan kita. Bahkan yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Banyak yang lebih muda mendahului kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, wala yastaqdimun, serta tidak pula bisa mendahulukannya. Itu di firman Allah di dalam surat Yunus ayat 49. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kadang kita lupa ketika ada orang yang meninggal, seakan-akan kita itu tidak akan mengalaminya, dan seakan-akan perasaan itu berada di dalam posisi yang sangat jauh daripada kita, padahal ia begitu dekatnya. Yang namanya waktu itu tidak terasa, saudara-saudara. Kemarin 2021, sekarang udah 2022, bahkan mau akhir ya. Sekarang itu mau 2023. Jadi masa kecil, masa remaja bertahun-tahun yang lalu itu bagaikan hari kemarin. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah berada di hari ini. Begitu pula yang akan terjadi esok hari. Tiba-tiba misalkan maut menjemput kita, sementara kita itu belum memiliki bekal yang cukup, karena mungkin kesengajaan atau memang sering lalai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita masih ingat perasaan itu baru kemarin. Teman kita ada di samping kita. Perasaan baru kemarin. Saudara kita ada di samping kita. Perasaan baru kemarin. Istri kita ada di samping kita. Perasaan baru kemarin. Ibu bapak kita ada di samping kita. Nenek, kakek kita, perasaan baru kemarin ada di samping kita. Bahkan perasaan baru kemarin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik berada di masjid ini, bercanda gurau bersama, sekarang sudah meninggalkan kita. Nanti juga kita sama akan seperti mereka, akan meninggalkan dunia ini. Coba kalau udah seperti itu, adakah kenikmatan dunia yang masih terasa? Semuanya musnah tak berbekas. Pakaian yang indah, wajah yang rupawan, tubuh yang bagus, istri yang jelita, kekasih yang dicintai, anak yang dibanggakan, jabatan yang tinggi, kedudukan yang terhormat akan ditinggalkan oleh kita. Kita akan terbenam di dalam tanah. Secinta-cintanya istri tidak akan menemani di kuburan. Orang tua dengan anak
teman dengan temannya, atasan dengan bawahannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan di luar. Setelah itu dibawa pulang untuk dijadikan warisan. Yang tinggal sama kita itu hanya amal-amal kita selagi di dunia, yang kadang-kadang ya kita kebanyakan lalai. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa sembunyi, kita itu tidak bisa menghindarinya dari kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu," di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan menjemput kamu, akan mendapatkan kamu, walau kuntum fi burujin musayyadatin, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi meskipun sembunyi dimanapun, kita tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Firman Allah di dalam surat An-Nisa 78. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar sering mengingat kematian? Tujuannya apa? Yaitu agar kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa kita itu akan meninggal. Dengan cara itu ya mudah-mudahan saja bisa menekan hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memikirkan untuk bekal nanti di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, aksiru zikra hadimil ladas yaknil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelazatan, yakni kematian. Itu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Nasihat para ulama, kafa bil maut wahidon, cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu diturunkan sekitar 1500 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukti-bukti kebenaran Al-Quran banyak diketemukan di abad-abad sekarang. Ini salah satu contoh. Sidik jari manusia itu tidak sama. Dulu tidak dipakai identitas, sekarang dipakai identitas. Jadi Al-Quran sudah menceritakannya atau menerangkannya ribuan tahun yang lalu. Di dalam surat An-Nur ayat 40 menyebutkan bahwa di dasar lautan itu penuh dengan kegelapan, ada gelombang. Nah, dulu itu belum ada penyelam, belum ada teknologi. Al-Quran sudah ribuan tahun yang lalu menerangkan hal itu, termasuk galaksi, komet ribuan, jutaan tidak pernah bertabrakan karena mempunyai jalan-jalan. Itu di dalam surat Al-Jariyat ayat ke-7. Dulu kan belum ada teropong bintang, sekarang sudah ada teropong bintang. Nah, itu hanya sebagian kecil, karena bukan itu yang dimaksud. Tetapi saya menjelaskan bahwa bukti bahwa Al-Quran itu benar, berarti nanti yang belum
kita itu belum, karena Al-Quran itu menerangkan masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang belum sama kita itu adalah misalkan kalau sudah meninggal, adanya siksa kubur, adanya surga dan neraka. Terus juga nanti setelah meninggal itu akan dipertanggungjawabkan, akan dipinta pertanggungjawabannya, amal baik dan amal buruknya. Nah, itu pasti akan terjadi. Jadi janganlah sampai kita itu menyesal karena kurangnya ibadah, atau apalagi kalau tidak ibadah. Jadi kalau nanti itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan juga. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an orang-orang yang menyesal ketika meninggal. Ini salah satu contoh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Qala robirji'un, ia berkata, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'ali amalu solihan bima taraktu, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Yang mengerikan itu ketika misalkan lagi maksiat. Banyak yang seperti itu lagi maksiat, misalkan lagi zina, narkoba, tahu-tahu pecah jantungnya, terbakar jantungnya. Itu banyak dilihat di berita juga yang seperti itu. Ya pasti sangatlah menyesal. Jadi janganlah sampai kita itu menyesal di akhirat nanti karena harta, kekuasaan, jabatan tidak akan bisa menolong kalau tidak beriman, kalau tidak dipakai untuk ibadah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau yang sudah berkeluarga, apakah sudah membekali anak kita, istri kita dengan ilmu agama? Karena salah satu yang akan memasukkan kita ke neraka di Al-Quran itu adalah anak dan istri. Nanti akan mendakwa kita kalau mereka tidak dididik. Waktu itu berlalu kan tidak terasa anak-anak kita itu tahu-tahu SD, SMP, SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sudah menikah. Kadang-kadang yang ditanyakan itu urusan dunia saja, lupa menanyakan urusan akhirat. Ini salah satu contoh kecil. Ketika anak pulang sekolah, yang ditanyakan, sudah makan belum? Makan dulu sana. Jangan lupa makan ya. Tapi kadang-kadang lupa menanyakan, misalkan sudah sholat belum? Sholat dulu sana. Jangan lupa sholat ya. Nah itu kadang-kadang lupa. Padahal meskipun anak tersebut belum dewasa, kalau disuruh misalkan pakai kerudung atau sholat atau apa, kan ganjarannya untuk kita, untuk orang tuanya.
Jadi nanti di akhirat nanti itu pasti tidak akan kita itu akan menyesal kalau tidak mempunyai anak yang soleh dan soleha. Sabda Nabi, mohon maaf, yang memangnya kita itu menjamin hidup kita itu akan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tidak kita itu tidak akan bisa menjamin hidup kita itu akan lebih lama lagi. Jadi sayang waktu itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," jika seseorang meninggal dunia, inqata amaluhu, putus amal-amalnya di dunia. Ila min salasatin, kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, wa walidin sholihin jadmulahu, atau doa anak yang soleh. Nah, jadi bukan berarti doa-doa itu tidak sampai ketika kita meninggal dari orang lain, tapi yang dijamin akan nyampe doanya itu dari anak yang soleh. Kalau anak kita itu tidak soleh, boro-boro bisa mendoakan kita, untuk dirinya juga udah susah. Lamun cekolot mah di dunia wae teu tiis ceuli herang panon. Jadi kadang-kadang pusing mikirin anak. Mes-mes, ya tahu-tahu misalkan berkelahi, mabuk-mabukan atau apa, itu kan pusing gitu kan. Mikirin anak. Pas ketika meninggal, boro-boro bisa mendoakan kita. Untuk dirinya saja sudah susah. Bahkan bisa saja akan mendakwa gitu, karena tidak dididik, misalkan sama bapak. Begitu saudara-saudaraku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan saja apa-apa yang saya sampaikan itu ada guna serta manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan atau semoga dengan mengingat kita akan kematian bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nantinya ada penyesalan, dan semoga kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala bihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinnatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurja amma sibda anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahima thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah
Allahu akbar.